Di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di Madinah, terdapat seorang lelaki Ansar bernama Nuaiman bin Amr radhiyallahu an. Ia termasuk sahabat yang telah masuk Islam sejak awal dan ikut menyambut hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keimanan. Nuaiman bukanlah sahabat yang terkenal karena kefasihan bicara atau keberanian di medan perang. Namun, ia dikenal karena kejujuran hatinya dan kecintaannya yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Nuaiman memiliki kepribadian yang unik. Ia sering bertingkah polos, kadang melakukan hal-hal yang membuat orang lain terkejut, bahkan tidak jarang mengundang tawa. Akan tetapi, di balik sikapnya yang terlihat ringan dan bercanda, Nuaiman adalah seorang Muslim yang sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ia tidak pernah menyimpan niat jahat, dan apapun yang ia lakukan selalu lahir dari hati yang sederhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami betul sifat Nuaiman. Beliau tidak memandangnya sebagai orang yang bodoh atau pembuat masalah, melainkan sebagai sahabat yang memiliki karakter berbeda. Di tengah masyarakat Madinah yang penuh kesungguhan, kehadiran Nuaiman sering menjadi penyejuk suasana. Rasulullah pun sering tersenyum melihat tingkah lakunya, karena beliau tahu bahwa Nuaiman tidak pernah bermaksud buruk. Nuaiman selalu berusaha dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia senang duduk di majelis Nabi, mendengarkan setiap nasihat dan mengikuti sholat berjamaah di masjid. Baginya, berada di dekat Rasulullah adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Ia mungkin bukan sahabat yang paling alim, tetapi cintanya kepada Nabi tidak pernah diragukan. Pada masa itu, Madinah adalah kota yang hidup dengan persaudaraan dan iman. Para sahabat saling mengenal, saling membantu, dan saling menasehati. Di tengah suasana itulah, Nuaiman tumbuh sebagai pribadi yang apa adanya. Ia tidak berpura-pura menjadi orang lain. Ia hadir dengan segala kekurangannya, namun juga dengan iman yang jujur. Dan justru dari sinilah, Allah menampakkan pelajaran besar bagi umat Islam hingga hari ini. Nuaiman memiliki satu kebahagiaan besar dalam hidupnya, yaitu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Ia selalu mencari cara sederhana untuk membuat Nabi merasa bahagia, bukan dengan harta yang banyak atau kata-kata yang indah, melainkan dengan niat tulus dari hati seorang sahabat yang mencintai nabinya. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampak gembira, Nuaiman merasa seakan dunia menjadi lebih terang baginya. Suatu ketika, kafilah dagang datang ke Madinah membawa berbagai macam makanan. Nuaiman melihat buah-buahan segar dan madu yang jarang ditemukan di kota itu. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil salah satu barang dagangan tersebut, lalu membawanya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wajah penuh semangat, ia menyerahkan hadiah itu sambil berkata bahwa ini adalah pemberian untuk Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dengan senyuman dan mengucapkan doa kebaikan bagi Nuaiman. Beliau tidak bertanya dari mana asal barang itu atau apakah Nuaiman telah membayarnya. Bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niat baik sahabatnya jauh lebih berharga daripada perkara dunia. Nuaiman pun pulang dengan hati berbunga-bunga karena telah berhasil membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak lama setelah itu, pedagang yang kehilangan barangnya datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan nada sopan, ia meminta bayaran atas barang yang telah diambil Nuaiman. Rasulullah pun tersenyum, lalu membayar harga barang tersebut tanpa menunjukkan kemarahan sedikit pun. Beliau memahami bahwa Nuaiman bertindak bukan karena ingin menipu, melainkan karena ingin memberi hadiah kepada nabinya. Kejadian seperti ini tidak hanya terjadi sekali. Beberapa kali Nuaiman melakukan hal serupa, dan setiap kali pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapinya dengan kelembutan. Beliau tidak mempermalukan Nuaiman, tidak pula menegurnya dengan keras. Justru dari sikap itulah, para sahabat lain belajar tentang kesabaran, kasih sayang, dan cara memahami karakter manusia. Bagi Nuaiman, momen-momen itu menjadi kenangan yang sangat berharga. Ia belajar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pemimpin yang penuh rahmat. Dan tanpa disadarinya, kisah-kisah sederhana ini kelak akan menjadi pelajaran besar bagi umat Islam. Bahwa niat yang baik harus diarahkan dengan cara yang benar, dan bahwa kesalahan manusia seharusnya dihadapi dengan hikmah,
bukan amarah. Suatu hari, Nuaiman ikut dalam sebuah perjalanan bersama beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka, terdapat seorang sahabat yang dikenal soleh, jujur, dan sangat polos, bernama Suwaibit bin Harmalah, radhiyallahu an. Suwaibit bukan orang yang suka bercanda, sehingga sering menjadi sasaran keisengan Nuaiman yang terkenal usil namun tidak berniat jahat. Ketika rombongan itu singgah di sebuah pasar, Nuaiman melihat keramaian orang-orang yang sedang berjual beli. Entah apa yang terlintas di benaknya saat itu, Nuaiman tiba-tiba tergerak untuk bercanda dengan cara yang tidak biasa. Ia membawa Suwaibit ke tengah pasar, lalu berseru kepada orang-orang bahwa ia ingin menjual seorang budak yang kuat dan pandai bekerja. Orang-orang pasar segera berkumpul. Suwaibit terkejut dan langsung berkata dengan tegas bahwa dirinya adalah orang merdeka dan bukan budak. Namun Nuaiman dengan santai berkata kepada mereka bahwa Suwaibit pandai berbohong dan sering berkata seperti itu. Karena melihat kesungguhan Nuaiman, orang-orang pasar pun percaya dan akhirnya benar-benar membeli Suwaibit. Suwaibit pun dibawa pergi. Ketika rombongan sahabat menyadari apa yang terjadi, mereka segera melaporkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah tidak marah dan tidak pula terkejut. Beliau justru segera memerintahkan para sahabat untuk mengejar orang-orang itu dan menjelaskan kebenaran bahwa Suwaibit adalah orang merdeka dan sahabat Rasulullah. Setelah Suwaibit berhasil dibebaskan dan kembali, semua berkumpul di hadapan Rasulullah. Saat itu, suasana yang semula tegang berubah menjadi penuh kehangatan. Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi geraham beliau. Tawa itu bukanlah tawa yang meremehkan, melainkan tawa penuh pengertian terhadap karakter Nuaiman yang polos dan suka bercanda. Peristiwa ini menjadi kisah yang terus dikenang oleh para sahabat. Mereka memahami bahwa Nuaiman memang memiliki sifat yang berbeda, dan Rasulullah pun telah memberi contoh bagaimana menyikapi kesalahan dengan kebijaksanaan. Dari kejadian ini, para sahabat belajar bahwa bercanda tidak boleh melampaui batas, namun juga belajar bahwa memahami niat dan karakter seseorang adalah bagian dari akhlak yang mulia. Meskipun Nuaiman dikenal sebagai sahabat yang berhati lembut dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tetaplah manusia biasa yang memiliki kelemahan. Salah satu ujian terbesar dalam hidupnya adalah kebiasaan meminum khamr. Pada masa awal Islam, khamr belum diharamkan secara total, sehingga sebagian sahabat masih terikat dengan kebiasaan lama mereka. Nuaiman termasuk di antara orang yang sulit melepaskan kebiasaan tersebut. Ketika khamr telah diharamkan dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nuaiman berusaha meninggalkannya. Namun dalam beberapa kesempatan, ia tergelincir dan kembali melakukannya. Setiap kali hal itu terjadi, ia dibawa menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikenai hukuman sesuai syariat. Nuaiman tidak pernah membantah atau menolak hukuman tersebut. Ia menerimanya dengan penuh penyesalan, menyadari kesalahannya, dan berharap agar Allah mengampuninya. Pada suatu hari, Nuaiman kembali dihukum karena kesalahannya. Beberapa sahabat yang melihat kejadian itu merasa sedih sekaligus kesal. Mereka berkata, betapa sering ia melakukan perbuatan ini. Bahkan ada yang mengucapkan doa agar Nuaiman dilaknat karena dianggap tidak jera. Mendengar ucapan itu, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah. Beliau segera menegur dengan nada tegas, namun penuh kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan kalian melaknatnya. Demi Allah, aku mengetahui bahwa ia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Kalimat ini menggema di hati para sahabat. Dengan satu kalimat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kembali kehormatan Nuaiman dan menutup pintu keputusasaan baginya. Beliau tidak membenarkan dosanya, tetapi juga tidak mematikan harapan taubat. Bagi Nuaiman, ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi penguat terbesar dalam hidupnya. Ia menangis karena merasa dipahami dan diterima. Ia sadar bahwa dosanya besar, tetapi kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih besar. Dari peristiwa ini, Nuaiman belajar bahwa Allah tidak menilai hambanya hanya dari kesalahan,
tetapi dari kesungguhan hati untuk kembali kepada kebenaran. Sejak peristiwa teguran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Nuaiman banyak merenung. Kata-kata Nabi tentang cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya terus terngiang di dalam hatinya. Ia merasa malu sekaligus terharu, karena di saat orang lain hampir berputus asa terhadap dirinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru membelanya. Sejak saat itu, Nuaiman bertekad untuk lebih bersungguh-sungguh menjaga dirinya dari perbuatan yang dimurkai Allah. Nuaiman tidak berubah menjadi sahabat yang sempurna dalam sekejap, namun ia berubah menjadi sahabat yang jujur dalam taubatnya. Setiap kali ia teringat kelemahannya, ia segera memperbanyak istighfar dan doa. Ia tidak menjauh dari masjid, tidak pula merasa dirinya tidak layak berada di tengah kaum muslimin. Justru ia semakin rajin menghadiri sholat berjamaah dan majelis ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tetap memperlakukannya dengan penuh kelembutan. Beliau tidak pernah mempermalukan Nuaiman di hadapan orang lain, tidak ada ucapan yang menyakitkan, tidak ada sikap merendahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami bahwa mendidik jiwa manusia membutuhkan kesabaran dan kasih sayang. Dari sikap Nabi inilah Nuaiman belajar bahwa Islam adalah agama yang membimbing, bukan menghancurkan. Dalam keseharian, Nuaiman tetap menjadi dirinya sendiri, sederhana, ringan dalam berinteraksi dan penuh kehangatan. Namun kini, ia lebih berhati-hati dalam bercanda dan bertindak. Ia menyadari bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Ia tidak ingin lagi menyakiti orang lain, apalagi mengecewakan Rasulullah yang sangat ia cintai. Perubahan Nuaiman menjadi bukti bahwa taubat yang tulus mampu mengangkat derajat seseorang. Ia mungkin pernah jatuh berulang kali, tetapi ia tidak pernah berhenti kembali kepada Allah. Dan justru disitulah letak kemuliaannya, bukan pada ketiadaan dosa, melainkan pada keberanian untuk bangkit dan memperbaiki diri. Hari-hari berlalu di Madinah, hingga tiba masa yang paling berat bagi kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Kabar itu menyebar cepat dan mengguncang hati para sahabat. Nuaiman termasuk orang yang sangat terpukul. Ia sering berdiri di kejauhan, memandang rumah Rasulullah dengan hati gelisah, memohon kepada Allah agar memberikan kesembuhan bagi nabinya. Ketika kabar wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya tersebar, Madinah seakan kehilangan cahaya. Suara tangis terdengar di mana-mana. Nuaiman tidak mampu menahan kesedihannya. Sosok yang selama ini memahami dirinya, membelanya saat orang lain mencela dan menerima dirinya apa adanya, kini telah kembali kepada Allah. Bagi Nuaiman, kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya kehilangan seorang nabi, tetapi kehilangan seorang pendidik dan pelindung jiwa. Setiap sudut Madinah mengingatkan Nuaiman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid yang biasa dipenuhi suara beliau kini terasa sunyi. Majelis ilmu yang dahulu hangat kini terasa hampa. Nuaiman sering terdiam lama, mengenang senyum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tawa beliau, dan kata-kata penuh kasih yang pernah menguatkannya di saat ia jatuh. Namun kesedihan itu tidak membuat Nuaiman menjauh dari Islam. Justru sebaliknya, ia semakin berpegang teguh pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyadari bahwa cinta sejati kepada Nabi bukan hanya dengan air mata, tetapi dengan menjaga sunnah dan nilai-nilai yang telah beliau wariskan. Nuaiman berusaha hidup sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya, dengan kejujuran, kasih sayang, dan harapan kepada Allah. Di masa kepemimpinan para khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Nuaiman tetap hidup sebagai seorang Muslim yang setia. Ia tidak mengejar ketenaran, tidak pula mencari kedudukan. Ia cukup menjadi hamba Allah yang terus memperbaiki diri, sambil membawa kenangan indah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hatinya. Nuaiman bin Amr radhiyallahu an menjalani sisa hidupnya sebagai seorang Muslim yang sederhana, jauh dari sorotan, namun kaya dengan pelajaran iman. Ia bukan sahabat yang dikenal karena kehebatan perang atau keluasan ilmu, tetapi namanya diabadikan dalam sejarah karena kejujuran hatinya, kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perjuangannya melawan kelemahan diri. Dari kisahnya, umat Islam belajar bahwa jalan menuju Allah tidak selalu lurus tanpa jatuh,
tetapi selalu terbuka bagi siapapun yang mau kembali. Nuaiman mengajarkan bahwa iman tidak menuntut manusia menjadi sempurna sejak awal. Ia menunjukkan bahwa Allah dan Rasul-Nya melihat kesungguhan hati, bukan hanya catatan kesalahan. Meski ia pernah berulang kali tergelincir, Rasulullah SAW tidak pernah menutup pintu harapan baginya. Sebaliknya, beliau justru membela Nuaiman dari ucapan yang mematahkan semangat dan menegaskan bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah cahaya yang tidak boleh dipadamkan. Kisah Nuaiman juga mengajarkan tentang kasih sayang dalam mendidik. Rasulullah SAW tidak menggunakan kemarahan untuk memperbaiki sahabatnya, tetapi kelembutan dan pemahaman. Beliau menegakkan hukum tanpa menghilangkan martabat manusia. Dari sinilah kita belajar bahwa menegur kesalahan harus disertai hikmah, dan menghukum harus disertai harapan akan perbaikan. Bagi orang-orang yang merasa dirinya penuh dosa, kisah Nuaiman adalah penghibur. Ia membisikkan bahwa selama hati masih mencintai Allah dan Rasul-Nya, selama kaki masih mau melangkah kembali ke jalan yang benar, maka rahmat Allah selalu lebih dekat daripada putus asa. Tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk dibersihkan oleh taubat.